Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas sehari-hari. Semangat buat teman-teman yang sedang kerja, buat teman-teman yang sedang kuliah, ataupun teman-teman yang sedang santai. Pagi ini alhamdulillah cuacanya sangat cerah banget teman-teman, berembun dan lumayan segar, sejuk udaranya teman-teman. Nah, untuk kesempatan hari ini aku mau berbagi tips buat teman-teman yang kemarin di kontenku banyak sekali yang nanyain tentang bagaimana caranya buat menjinakkan ketilang atau burung yang hasil pikatan dalam 3 hari 10 hari teman-teman. Nah, sekedar tips informasi karena setiap orang itu berbeda-beda caranya teman-teman untuk menjinakkan burung agar ngerti teman-teman. Jadi ini tips buat kalian dari aku ya, buat referensi, siapa tahu tips ini bermanfaat buat kalian. Nah, langkah pertama ketika teman-teman baru mendapatkan burung hasil pikatan itu atau hasil dari kawan kerabat yang mau dijinakkan, yang pertama teman-teman itu amankan dulu burungnya. Jika memang burung itu udah memiliki sayap dan bisa terbang tinggi, itu bulunya dicabutin dulu teman-teman. Bulunya dicabutin, setelah bulunya dicabutin, bulu sayap kanan sama sayap kirinya, kalau buntut tak masalah lah, karena yang fungsi buat terbang itu sayap kanan sama sayap kirinya itu dicabutin teman-teman. Nah, setelah dicabutin, teman-teman itu harus ngelatih puasa teman-teman, ngelatih puasa selama 3 jam itu buat nahan lapar burungnya. Jika nanti sudah 3 jam baru teman-teman biasakan untuk melatih di tangan, biasakan untuk melatihnya di luar. Jangan takut buat teman-teman, karena kan itu udah aman, sayapnya udah gak bisa terbang lagi. Pasti dia selama 3 hari atau 4 hari bakal bisa nurut. Terus saja latih lapar. Kalau misalkan dalam 2 hari belum bisa nurut, terus latih lapar teman-teman. Dan jenis makanannya tuh kalau bisa kayak keropok, ulat Hongkong atau ulat-ulat yang lainnya yang mereka tahu jenisnya teman-teman, yang berprotein, yang biar bisa cepet nangkep gitu, responnya bagus. Nah, itu mungkin simple tip dari aku tentang bagaimana caranya untuk menjinakkan burung dari hasil pikatan atau tangkapan teman-teman. Kebetulan di sini aku sudah punya burung beberapa lah, nggak begitu banyak teman-teman, tapi ini menurutku udah lumayan puas untuk bisa berinteraksi dengan burung-burung ini untuk mengisi waktu aku luang, waktu aku ketika lagi santai kita bermain. Kebetulan aku punya burung namanya Lalalilo. Burung ini aku rawat bukan dari bulu jarum atau dari kecil teman-teman. Burung ini aku dapat dari udah bisa terbang dari kawanku. Dia minta atau dibagi gitu ya. Nah, kebetulan aku bilang waktu itu terus aku minta buat aku rawat biar bisa ngerti temanku. Alhamdulillah burung ini jinak teman-teman. Jadi setiap pagi tuh biasanya aku lepas teman-teman biar dia bisa terbang berkeliaran dengan burung-burung yang lainnya dan bisa bermain gitu ya. Nah, kalau misalkan 2 jam 3 jam pasti dia akan balik lagi karena dia tuh lapar teman-teman, pasti ke kandang. Walaupun nggak ke kandang pasti ketika ngeliat tuh keluar dari rumah, pasti burung Lalalilo ini dia nyamperin teman-teman. Dan kalau kata orang mah minta makan teman-teman. Walaupun aku muncul dikitnya di rumah, biasanya dia langsung bunyi teman-teman, kelihatan gitu ya. Padahal keluarga aku tuh atau yang lainnya ketika lewat biasa aja dia ngerespon, dia tahu orang yang sering dia panik tuh mana teman-teman, kayak gitu teman-teman. Nah, sering sekali khawatirnya kalau burung liar burung jinak ini terus kita lepas, khawatirnya kalau kita misalkan berada di rumah posisinya
dan burung kita main di jalanan atau di alam liar, khawatirnya ada orang yang lewat gitu, atau tetangga atau orang lain yang melihat, dia kira burung lepasan atau gimana gitu, terus ditangkap teman-teman. Bahayanya itu. Aku jamin burungku ini ketika ditangkap nggak bakalan bisa, kecuali diselepet atau diserampang gitu, mati pasti. Kalau ditangkap pasti dia nggak bakalan bisa karena menjauh terus, walaupun burung ini bisa sedekat itu gitu kalau misalkan aku ngempanin, tapi kalau misalnya ditangkap dia agak susah teman-teman. Dan menurutku ini suatu hal yang ya bagus gitu, karena nggak mudah, dan orang lain juga nggak bisa nangkapnya teman-teman. Ini aku mau ngelatih burung pentit teman-teman. Aku juga nggak punya burung pentit, cuma kalau burung pentit ini agak-agak riskan teman-teman. Bahaya kalau misalkan burung ini kabur, karena aku cuma punya satu doang. Kalau ketilang kan lumayan di sini banyak juga ketilang dari teman-teman yang punya. Kalau burung pentit di sini lumayan jarang. Kalau burung-burung yang mewah lainnya aku belum punya teman, karena minim budget. Harapannya nanti kalau nemu burung-burung lepasan. Cuacanya sejuk banget teman-teman di sini. Di desaku, tempat lahirku, dan di sini di sana udaranya sejuk banget dan asri masih di sini. Banyak embun-embun kabut kalau misalkan pagi. Kayaknya aku biasakan burung yang aku pelihara ini bisa menghirup udara luar sejuk gitu, bebas. Ini karena aku nggak punya ulet hongkong atau kerotok, aku empaninnya menggunakan fur. Biasanya kalau aku lepas ini, aku mancingnya atau latihnya itu pakai kerotok, kalau enggak pakai ulet hongkong atau pakai jaket teman-teman. Ya gitulah, seru pokoknya buat teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang baru masuk ke channelku, jangan lupa di subscribe, like, and comment buat teman-teman, karena satu subscribe dan like itu sangat bermanfaat buatku untuk memberikan dukungan dan motivasi buat semangat lagi untuk membuat video-video yang menghibur, menarik, dan mengisi waktu luang teman-teman semuanya. Inilah desaku, desa asli yang sejuk, damai, dan indah. Dan sedikit informasi buat teman-teman, nanti ketika misalkan aku live, jangan lupa untuk selalu standby bergabung di liveku. Nanti siapa tahu jadi anggota dan bisa bergabung tim kreator yang lainnya, saling mengenal satu sama lainnya. Pagi-pagi udah olahraga aja.